Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Rizal Bright, masih di Bincang-Bincang Santai Radio Bright Senin Jakarta. Hari ini saya kedatangan dua orang tamu dari radio tetangga, yaitu radio gak jauh-jauh dari Jakarta, Radio Bekasi. Katanya sih Bekesong. Ini radio udah tua banget dan ini radio legend, radio yang sangat big. Nanti kita tanya-tanya sama pakarnya sejak kapan radio ini berdiri. Yaitu sekarang kehadiran Mas Adi dan Mbak Rika. Halo Mas Adi. Halo Mas. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Mas Rizal. Udah lama nggak ketemu kita ya Mas Adi ya? Udah lama banget. Udah lama banget ya. Betul. Dulu beda ini, dulu agak besar gitu dikit. ya? Iya, sekarang langsing nih. Diet atau apa nih Mas Adi nih? Ya pertama sih ya makan mungkin perlu dijaga ya Mas ya. Oke. Apalagi Jaga kesehatan ya. jaga kesehatan, apalagi pandemi ini kita harus Pandemi jaga ya. kesehatan. Bukan karena billing turun kan ya, bukan ya? Bila itu stres gitu ya, jadi kurus ya. Enggak sih. Sama ya mungkin olahraga teratur lah gitu. Gitu ya? Iya. Oke. Nah, di sebelahnya Mbak Adi ada Mbak Rika. Halo Mbak Rika. Halo juga. Mas Halo. Rizal. Kita udah pernah ketemu belum? Teleponan aja yang Teleponan sering. aja ya. Oh, pantes. Ini yang saya dari dulu bingung, ini suaranya merdu banget nih, kayaknya penyanyi. Yang mana gitu Iya, orangnya. Enggak, begitu karena- ketemu orang yang hancur-hancur banget. Enggak lah, tetap oke lah. Cuma saya tuh dulu tergoda dengan suaranya Mbak Rika. Wow. Asik. Apalagi waktu saya nawar harga gitu. Hmm. Oh, Mbak Rika tuh baik hati dan tidak sombong. Gitu ya Mbak Langsung Rika gak ya? dikasih. Hah? Langsung gak dikasih kan? Untung yang nawar sekarang bukan saya, Mas Adi. Gitu ya? Saya namanya Mbak Hani. Mas Adi, terima kasih sudah hadir di Radio Bright. Oke. Mbak Rika juga terima kasih Sama-sama. sudah hadir di Radio Mas, Bright. ya. Nah, ini mungkin agak surprise nih buat saya dan nggak tahu kalau buat Mbak Adi sama Mbak Rika nih. Surprise Enggak nggak? dong, Di Mbak interview dong. di studio Mau Radio udah Bright. bisa aku beliin. Mbak Rika, Dalam- saya nanya dulu. Iya. Ini pengalaman yang keberapa ngobrol-ngobrol di studio radio? Kalau di Radio Bright pertama kali. Oke. Tapi kalau ngobrol di radio, alhamdulillah udah dari dulu. Oh ya dari dulu ya? Ah. Penyiar juga? Dulunya. Oh, di radio apa dulu siaran? El Gangga aja. Gangga juga ya? Tahun berapa dulu siaran? Di El Gangga dari tahun 99. 99 sampai? Sekarang. Sampai sekarang masih siaran? Enggak ding, aku bener-bener tidak siarannya itu 3 tahun belakangan ini Oh, karena 3 tahun belakangan ini. karena kemarin sempat di 2 divisi kan, di event sama di siaran. Akhirnya dua-duanya nggak ada yang bener. Karena kagak fokus. Oh gitu ya. Terus disuruh pilih Ini dan pengakuan yang jujur di depan bosnya. kan sama ya, aku juga ngakunya gitu kan. Fashionnya Rika selalu berubah-ubah. Oh Fashion, gitu. biasa. Iya. Ya, tetap kalau yang namanya passion tetap ada di art, tetap Oke. ada di seni gitu. Tapi aku pikir kalau kita cuma ada di situ aja, kayaknya nggak terlalu berkembang Oke. gitu. Ingin berkembang juga ternyata nih. Ya iyalah, badan aja berkembang, aku kalau lihat nih gede bener. Iya, iya. Akhirnya sekarang didorong sama Mas Adi di dunia Di marketing. di marketing. Aduh, sudah Luar berapa biasa. lama di marketing? Sebenarnya sejak tahun berapa? 2013 sudah di marketing. Oh, oke. Tapi Udah di 7 tahun event. berarti. Di event. Ah. Terus Oh, marketing event. marketing event. Oke. Terus karena kondisi nggak mungkin, waktu itu aku sakit lumayan parah, jadi Oh. sempat nggak kerja di staff selama 3 tahun 4 tahun ya kalau nggak Oh, salah ya. oke. Membatasi. Membatasi diri gitu. Oh. Jadi survival cancer. Oh, gitu. Nah, Heeh. alhamdulillah ketika sehat lagi, aku minta boleh nggak penuh lagi, Balik lagi. diberikan Boleh. kesempatan, alhamdulillah. Oh iya. Itu pasti itu teman-teman di El Gangga saya kenal orangnya baik hati dan tidak sombong. Waduh, terima kasih. Selalu welcome terhadap orang-orang yang berprestasi, bukan begitu Mas Adi? Betul. Oh, waduh. Ya, kan? Gua senang. Syaratnya berprestasi kan? Betul. Iya, kalau nggak berprestasi ngapain juga ya? Iya. Mas Adi bener nggak dia berprestasi? Ya kalau dari backgroundnya Rika ya yang Ah. di sebelumnya kan di siaran. Oke. Dia di siaran pun udah punya banyak pendengar Fans lah, ya? Oh fans iya, gitu loh. pasti suaranya masih Masih Oke. kinclong gitu ya. Iya, bener. Dari sana tuh kan pasti ada saatnya ketemu klien juga kan. Betul, Jadi betul.
sebenarnya Rika tuh benefitnya deket sama pendengar, deket juga sama klien. Oh, oke. Sampai akhirnya ya begitu dia coba, boleh dong join lagi nih di manajemen internalnya, jangan hanya di siaran aja gitu. Pas di bagian marketing, di bagian AE ada peluang, ya kita kasih kesempatan. Oh iya, benar. Nah makanya Rika juga untuk bicara tentang El Gangga juga udah nggak sulit, dia Udah udah nggak kenal sulit. banget karakter Jagonya kita. dia ya? Iya. Insya Allah. Berarti abis ini kita bicara tentang El Gangga, Rika yang jawab nih kayaknya. Jangan semua maksudnya. Nah, masalahnya Mas Adi, kalau Mas Yes. Adi sama teman-teman yang nggak terima Rika lagi, Rika bakalan mampir ke Radio Brand nantinya. Ini lagi mampir. Rika mampir ya? Iya. Lagi jualan ya? Enggak. Lagi diajakin makan. Mulai dari itu bincang-bincang membuka saya bersama Mas Adi dan Mbak Rika. Kita akan kembali lagi setelah sesi yang satu ini. Balik lagi bersama saya Rizal Bright, masih di bincang-bincang santai bersama tamu-tamu saya di Radio Bright Streaming Jakarta. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut bersama Mas Adi dan Mbak Rika. Ya Mas Adi, Ya Mas. boleh nggak nih cerita dikit tentang El Gangga? El Gangga yang saya tahu kan ada jaringan radionya nih ya, Betul. bukan hanya El Gangga sendiri. Betul. Sebelum masuk ke jaringannya, boleh nggak Mas Adi cerita El Gangga itu radio apa? Baik, kalau bicara El Gangga sih saat ini kita udah menjajaki usia 35 tahun ya. Oh, udah lebih tua dari saya tuh berarti. Waduh. 35 tahun kan? Betul. Nah, saya tinggal dibalik aja. 35 dibalik berarti 54 ya? Oh, Ya. 35 ya, oke. 35 bener. Nah, saat ini sih memang El Gangga tuh posisinya ada di Bekasi, ya kan. Dari dulu, dari berdiri ya kita memang fokus dan Stay-nya di konsisten sana ada ya? di Iya. Bekasi. Makanya kita punya tagline kan Radio Orang Bekasi. Oh, radio orang Bekasi. Walaupun bicara cakupan Jabodetabek nih udah tercover semua masih Oke, ada El Gangga oke, gitu. oke. Nah dari situ akhirnya berkembanglah nih usaha bidang radio kita bangun jaringan. Nah dari situ wilayah Sukabumi lah pilihan kita. Di situ kita punya radio namanya Radio El Mitra. El Mitra. Radio El Mitra Sukabumi. Dan beberapa tahun berikutnya berkembang lagi kita juga punya radio di Padang. Oh, oke. Namanya Susi FM. Susi FM. Nah ini dari 3. Bukan sosis bukan ya? Bukan yang makanan yang di luar negeri itu juga. Mirip makanan yang di luar negeri. Iya, oke. Nah dari situ akhirnya ya kita dalam satu manajemen kita bangunlah link radio. Gitu. Oh, oke. Radio Masuk antara El Gangga, El Mitra dan sama Susi. Masuk dalam wadah grup teman sejati. Grup teman sejati. Betul. Saya punya tuh blazernya. Blazernya. Karena saya dulu sempat jadi panitia gatheringnya El Gangga dan teman sejati. Yes. Saya dulu masih zaman jaya-jayanya dunia radio tuh. Radio betul Mas. Iya ya. Sebelum pandemi lah, sebelum pandemi. Karena Hmm. sejak pandemi ada banyak hal yang kita harus recovery lagi ya. Recovery, adaptasi, perubahan new Benar, normal benar. inilah gitu ya. Tapi belum disebutin nih El Gangga itu formatnya apa, muter lagunya apa, gaya penyiarnya apa, kayak gimana gitu. Nanti Mbak Rika perlu contohin kan dia penyiar. Betul. Ya, nah Mas Adi tolong diceritain dulu tuh radio El Gangga itu formatnya apa? Radio El Gangga sih formatnya 80% dangdut Mas. Dangdut, oke. Betul. Jadi kalau ngeliat wilayah daerah kita ke arah timur ya, Kerawang itu kan memang salah satu penikmat atau pecinta lagu-lagu dangdut gitu ya. Iya. Saya juga sih sebenarnya. Suka juga ya? Kapan nih kita joget bareng? Dangdut campur sedikit jazz, jazz dan blues. Sekarang begitu kok, Gitu dangdut kan ya? nggak murni. Iya, nggak murni, benar. Akhirnya kreatif juga dangdut Iya. itu. Harus kreatif, benar. Nah kalau yang konten-konten dangdutnya apa sih? Ya ini Rika lah yang paling bisa Oh, banyak gitu cerita ya. gitu. Saya sebenarnya juga penasaran sih Mas Kenapa Adi tuh, sama Mas? Bu Rika. Kan beliau ngakunya sebagai mantan penyiar El Gangga kan? Iya. Boleh nggak nih Mbak Rika demonstrasi sedikit waktu melakukan siaran? Program apa dulu Mbak Rika?
Sudah pernah mampir di semua program. Oh, sudah pernah mampir. Oke, sekarang tolong dipraktekkan selama 1 jam siaran di sini. 1 jam aja, sedikit dong. Ya, mulai dari sekarang gitu. 1, udah. Biasanya kan kalau di radio 4 jam siaran. Iya, Ya kan? 3 jam, 3 jam, 4 jam kan. Kalau di sini 1 jamnya 25%, dikit lah. jadi fee-nya berapa? Oh, itu kan diatur selama tadi pulang nanti kita. Boleh berikan contohin siarannya? Siaran apa? Bang Jamal yang pagi. Gugro. Pemirsa Radio Brightness, ini kita dengerin penyiar asli. Kalau saya kan penyiar apa? Ini penyiar asli Radio El Gangga. Silakan Barika. El Gangga 100.3 FM. Selamat pagi mitra sejaman siang. Cut. Ini Radio Bright bukan Radio El Gangga. Tadi kan briefnya nggak begitu. Oke. Jadi Radio Bright. Radio Bright. Programnya apa? Programnya suka-suka aja. Oke. Bebas bicara, bebas tertawa. 1 jam, ingat ya. Oke, siap. Udah, kasih aba-aba. 1, 2, 3, go. Tadi apaan ya? Gue lupa. Radio Bright. Oke, selamat siang, sore, pagi, malam, nggak beraturan, nggak apa-apa ya. Yang penting tetap panteng Radio Bright Indonesia. Ya. Nah, kali ini Rika yang disuruh jadi hostnya Oke. di acara ketawa nyengir sampai capek sampai bego. Suruhnya 1 jam, tapi enggak ya 5 menit aja. Oke, bye. Belum 5 menit, 1 menit, 4 menit lagi. Korting. Gitu ya siarannya ya. Waduh, berasa bedanya ya sama gua. Enggak lah, sama aja. Enggak ya? Aduh, Mas Adi balik lagi nih ke El Gangga nih. Ya, sih. El Gangga kan udah berdiri sejak 35 tahun yang lalu ya. Ya. Boleh nggak atau Mas Adi tahu nggak siapa aja pendirinya Mas Adi? Oh, ya baik. El Gangga tuh ada beberapa pendiri, Mas. Salah satunya ya pertama Pak Haji Spatohar. Spatohar ya. Terus yang kedua Haji Amrul Umar. Oh, ayahnya Mas Adi itu yang saya tahu. Orang tua saya ya. Yang ketiga Pak Haji Bambang Budiarto. Oke, Pak Bambang. Nah, itu 3 ibaratnya mereka nih dari pertemanan gitu kan. Membangunlah sebuah radio ya. Awalnya memang kecil radionya di Bekasi. Alhamdulillah Sekarang udah sampai besar, 35 ya? tahun saya dipercaya untuk melanjutkan usaha ini gitu. Oke. Kira-kira gitulah, Mas. Gitu ya. Jadi ada Pak Suparto, Pak Amrul, dan Pak Bambang. 3 betul. serangkai ini ya. Betul. 3 serangkai yang sekarang disebut sebagai teman sejati itu ya. Betul. Betul ya. Tapi sekarang timnya katanya udah berkembang ya, bukan 3 ini lagi, tapi udah ada penambahan-penambahan termasuk Mas Adi ya. Ya. Jadi untuk saat ini kita bicara mungkin struktur manajemen El Gangga gitu ya. Kalau direktur utama sih masih dipegang Pak Parto. Oke. Di bawahnya itu kita ada direktur operasional yang dipegang Pak Bambang. Gitu. Kalau saya kan di marketing dan di keuangan, direktur marketing dan keuangan. Dan satu lagi ada di direktur siaran, Pak Dedet. Pak Dedet. Gitu. Oke. Jadi struktur di direksi kita ya seperti itu. Seperti itu ya. Oke. Nah, sejak 35 tahun yang lalu, ini mungkin Mas Adi udah lahir belum tuh waktu El Gangga berdiri? Udah, Mas. Udah ya, usia berapa waktu El Gangga berdiri? Wah, gue ngitung dulu. Kak, yang saya tahu Mas Adi usianya muda. 17. 17 jalan 50 ya. 17 Udah ngomong plus. panjang banget. 17 tapi dulu. Gitu ya. Mas Adi udah lahir ya, usia berapa waktu itu? Itu kalau bicara usia mungkin SD 10 tahun. 10 tahunan ya? 10 tahun, Nah, 9 10 waktu tahun. usia 10 tahun ngerti nggak kalau ayah sedang membangun sebuah stasiun radio? Kalau bicara saat itu sih nggak ngerti. Nggak ngerti ya? Karena sifatnya itu kadang-kadang kalau diajak jalan gitu ya, kayak semacam kayak apa ya, jalan-jalan gitu. Jalan-jalan ya? ini kita dengar radio gitu. Oh. Jadi nggak bicara tentang bagaimana mengelola sebuah radio nggak ada ya? terus bisnis radio kayak apa. Kita dikenalin kayak enjoy aja main. Nih Betul. main nih. Ini radio kayak gini nih gitu. Pertanyaan saya berlanjut sebenarnya. Waduh, Ketika Mas jangan Adi sulit, 10 Mas. tahun diperkenalkan sama ayah tentang dunia radio, sekarang sudah menduduki jabatan marketing dan keuangan. Ya. Kebayang nggak bahwa dunianya Mas Adi sekarang ada di dunia radio El Gangga? Pernah ngebayangin nggak waktu itu? Saat itu waktu
awal berdiri ya, belum ngebayangin sih, belum ngebayangin ya. Oke. Mungkin seiring waktu gitu ya, sering diajak dan mulai mengenal lebih dalam lagi dan akhirnya mulai dilibatin. Dari situ mulai punya visi, wah ternyata dunia radio enjoy juga ya gitu. Gitu ya. Jadi ibaratnya kita entertain gitu kan, sambil menghasilkan sesuatu gitu. Nah, sekarang makanya udah digeluti sama Mas Adi sudah berapa lama? Mulai dari kalau bicara posisi direkturnya sih 2017. 2017. Sebelumnya sih ya masih di staf operasional gitu kan, di keuangan. Ya makanya. Sejak tahun berapa itu? Dari 2014. 2014. Sekarang 2021 kurang lebih 7 tahun lah ya. 7 tahun gitu lah. 7 tahun ya. Kalau sebelum itu ya masih sifatnya ya pengalaman lah nyari. Hal apa yang paling menarik menurut Mas Adi ada di dunia radio? Kalau saya pribadi sih bicara dunia radio ini ya pertama mungkin semua orang butuh hiburan ya. Jadi di radio ini kita banyak terhibur, ya kan? Jadi senangnya tuh di situ. Setelah itu ya kita ngembangin buat apa ya, mungkin dari sisi kita karena udah ditanamin bisnis gitu ya, yang ngembangin usaha Mas. Ngembangin usaha ya. Ngembangin usaha. Dan satu hal mungkin Mas Adi, kalau buat saya nih banyak teman. Bener ya, pasti. Kita akhirnya bergaul sama banyak orang ya, fans dateng, kita ngobrol ke klien, ke rekan-rekan yang lain ya. Ini jadi banyak teman. Karena saya ngalami di dunia radio nih, saya kan dulu berawal dari dunia buying house. Akhirnya saya punya teman tuh di seluruh Indonesia. Teman-teman radio, ada yang dari Aceh, turun ke Medan, turun ke bawah lagi sampai Lampung, terbang lagi ke wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura sampai ke Irian. Akhirnya saya punya teman seluruh banyak. Indonesia udah. Kalimantan betul. Iya, akhirnya saya keliling Indonesia untuk event dan segala macam. Ketemunya sama siapa? Teman-teman radio. Makanya saya kenal Mas Adi, Mbak Rika, juga dari dunia radio. Itu hal yang paling menyenangkan buat saya itu. Nah, Mas Adi, saya ingin tahu lagi nih tentang Mas Adi kan bukan hanya Mas Adi nih yang ada di Elgangga. Karena saya mengenal ada Mas Budi di MGT, ada Mas Agus, adanya Mas Adi, ada siapa lagi ya? Nah, Mas Adi mungkin bisa cerita nih struktural keluarga yang sekarang sudah terjun di dunia radio. Ya, seperti yang tadi Mas Rizal bilang, MGT saat ini kan memang abang saya tuh Mas Budi ya. Mas Budi, yang Budi mengelola, Dharma ya. Budi Dharma betul, yang mengelola. Budi Dharma Putra apa Budi Dharma apa? Benar, Budi Dharma Putra. Iya. Jadi bukan hampir Putri ya, bukan ya. Ntar Mas Budi dengar dia marah. Untung tadi saya ketawa nggak bersuara. Mas Budi Dharma Putra ya. MGT itu sama abang saya, terus Elgangga ya saya yang bantu ngelola gitu kan. Terus di Elgangga masih ada adik saya juga, ada Agus yang bantu. Ya? Agus masih bantu di situ. Terus yang nomor 4 gitu itu ya di MGT juga bantu, di Elgangga juga bantu. Ya kalau di Elgangga sih lebih sifatnya bukan hanya Elgangganya ya, GTS-nya itu. GTS grup Elmitra dan Susi juga udah dibantu gitu. Dan terakhir yang adik saya yang paling kecil cewek. Yang perempuan. Udah fokus juga di MGT gitu. Oh, siap. Wah, dunia radio semua nih. Makanya saya pengen berguru nih sama keluarganya Mas Adi nih tentang dunia radio. Boleh nih Mas. Iya kan? Saya yang datang ke sana atau gimana nih caranya supaya saya bisa berguru nih sama Mas? Mas kayak jangan segitu besar ya. Iya, masih muda tapi udah melalang dunia udah di dunia radio ya. Dari kecil, dari 10 tahun ikut ayah. Saya tuh dulu pernah ngobrol-ngobrol sama almarhum ya tentang dunia radio MGT, radio Elgangga, Mas Sejati dan segala macam. Banyak banget ilmunya yang pernah saya dapetin. Makanya saya senang nih ketemu Mas Budi, ketemu Mas Adi, ketemu Mas Agus. Nah, mungkin adik-adiknya lagi yang lain nanti saya ajak sini ngobrol. Mbak Rika, jangan senyum-senyum aja. Mbak Rika. Ya. Kan tadi udah berapa tahun di Elgangga? Udah hampir 20
21 tahun ya berarti kalau 99 ya Mas. 21 tahun? Iya. Di usia berapa masuk Elganga? Ya tahu ada gue tua. 11 tahun. Saya nggak ngebayang loh 21 tahun. Iya. Saya belum lahir itu. Masa? Iya, ini bersyukur sih dikasih tampang irit ya. Orang suka nggak percaya kalau dikasih tahu umur yang sebenarnya sih. Oke. Jadi masuk Elganga itu waktu itu umur 26 tahun. Oh, oke. Jadi 26 tahun ya? enggak udah gak ganti. Oh, udah gak ganti. Nah, ya bersyukurnya pada saat itu kan kalau jadi penyiar itu yang sudah berkeluarga punya anak tuh suka ditolak-tolak. Nah, ini ceritanya ada sesuatu yang unik juga sih. Cerita yang unik ketika kenapa diterima di Elganga gitu Mas? Iya, agak-agak sombong juga sih jadinya. Jadi waktu itu kan lagi musim-musimnya banyak radio baru dangdut gitu kan. Sementara aku baru keluar dari radio lama. Boleh disebutin? Di Jakarta atau di Bandung? Di Jakarta. Di Jakarta radio apa? Kok. Radionya apa? Elbama. Oh, Elbama. Oke, Elbama. Ya terus sempat nggak siaran 1 tahun waktu itu karena aku sempat marah sama dunia radio. Gitu karena udah nggak mau lagi jadi penyiar segala macam gitu, sempat marah karena personal. Karena personal gitu yang tidak usah diceritakan dan tidak usah disebutkan. Ini menarik cerita yang marah personal ini nanti. Jangan. Udah boleh. Marah gitu, tapi satu hari almarhum produser Elganga, almarhum Pak Chandra itu sampai berkali-kali nelfon, Rika kamu jadi nggak mau siaran di Elganga? Dan Rika itu pada saat itu nggak paham kalau ternyata Rika tuh dicari banyak radio pada saat itu gitu, karena aku tuh orangnya yang nggak pedulian, yang masa bodohan, pokoknya ya inilah gue gitu. Sampai pada akhirnya udah deh aku siaran aja di Elganga, enak juga aku jadi penyiar gitu kan. Kan kebetulan aku narsis ya gitu. Iya. Kelihatan sih dari gayanya. Gue pulang ah. Nah, aku tuh narsis dan ya alhamdulillah sih ternyata di Elganga tuh menemukan keluarga baru. Susah senang di Elganga. Tahun berapa tuh ya? Tahun 99. 99 ya? Iya. Oh, setelah Krismon berarti? Iya. 98 Krismon. Iya. Jadi sebenarnya 98 tuh aku udah datang ke Elganga tuh pas akhir tahun. Cuma baru bisa masuk siarannya di Februari kalau nggak salah. Gitu. Seperti itu. Dan apa namanya? Ada hal yang lucu lagi. Aku tuh siaran di radio yang bener-bener siaran tuh kan 2 radio, Elganga dan Elbama. Dulu orang berpikir itu adalah satu grup karena depan-depan ada L-nya. Padahal enggak gitu kan. 2 radio siaran berarti. Hanya 2 radio karena aku bukan tipikal orang yang suka pindah kerja. Karena harus memulai lagi dari nol dan itu adaptasinya luar biasa. Waduh, loyalitasnya tinggi nih berarti. Karena aku orangnya nggak gampang beradaptasi. Bukan karena gajinya naik terus ya, bukan ya? Kalau gaji relatif ya, kan kalau yang namanya relatifnya uang. Mbak Rika saya jadi penasaran. Kalau yang namanya uang itu sedikit cukup banyak kurang. Ya, gimana kita bersyukurnya aja kan? Iya. Waduh, luar biasa. Sedikit cukup banyak kurang ya? Iya. Ya sedikit aja lah Mas Andi digaji. Iya sedikit, tapi 2 digit ya Mas. Mana ada anak gua ngerayu bos? Enggak ada, iya. Cuma di sini loh bolehnya. Iya, beraninya di sini. Iya, di luar nggak boleh lagi kan? Nggak berani juga. Nah, yang menariknya adalah ketika masuk ke radio sebelumnya dan radio yang sekarang ini, aku dites sama orang yang sama. Oke, siapa? Jadi ditesnya sama, maksudnya ketika kan kita kan kalau siaran itu pasti dites suara, dites membaca, dites kalau di Elganga kita dites nyanyi karena kita ada acara karaoke kan, jadi bisa nggak kita mandu acara nyanyi, terus dites bahasa daerah atau enggak bahasa asing seperti itu. Ini orang yang ngetesnya aku ini yang ngetek voice seperti itu orangnya sama. Oh gitu. Boleh disebut namanya siapa? Namanya Mas Teguh, tapi udah nggak di Elganga udah lama sih. Mas Teguh. Jadi dan itu excited juga. Lah kok lu? Karena aku nggak tahu kalau dia tuh di Elganga. Kata Mas Teguh sebenarnya nggak perlu dites lagi. Yang nggak bisa kan yang formalitas aja. Yang menilainya kan lain. Oh gitu. Yang nilai Pak Dedet ya waktu itu. Iya aja deh gua. Yang nilainya kan lain. Iya. Oke. Akhirnya bertahan sampai 21 tahun ya. Iya. Sampai sekarang. Alhamdulillah.
walaupun dipindahkan atau ditransfer ke dunia marketing? Sebenarnya nggak masalah sih aku di mana aja, karena fleksibilitas itu adalah menyenangkan. Oh iya, itu jawaban diplomatisnya. Jawaban aslinya nggak apa-apa dipindahkan selama itunya nggak masalah. Izinnya nambah. Iya kan, iya. Izinnya Enggak itu. sih, nggak begitu kan. Kalau yang dulu kita suka baca buku dulu, ya. Kalau kita sudah menentukan pilihan ya kita harus komitmen dengan pilihan itu, mantap. kan gitu. Jadi walaupun di marketing ini jatuh bangun, karena aku masih termasuk baru dan hijau banget di marketing, ya banyak belajar. Mas Adi banyak banget bantu, Mas Budi juga banyak banget bantu. Ya alhamdulillah harus komit dengan keputusan yang ada. Mantap. Swetes, itulah cerita dari Mas Adi dan Mbak Rika. Tapi ada satu hal yang membuat saya masih penasaran masalah cerita pribadinya. Kita akan kulik dan kita akan paksa kulik walaupun dia tidak mau cerita setelah yang satu ini. Baik, lagi bersama saya Rizal Bright, masih di acara bincang-bincang santai bersama tamu saya yaitu Mas Adi dan Mbak Rika. Kita udah ngobrol banyak hal tentang Radio El Gangga dan ada satu hal yang masih mengganjal di hati saya. Apa itu? Saya langsung nanya aja ke yang bersangkutan ya. Bukan ke Mbak Rika kok, saya nanya ke Mas Adi. Mas Adi, ya, tadi Mas. kan Mbak Rika cerita-cerita tentang masalah personalnya, udah cerita ke kamu. Arahnya tetap ke situ. Pesan berantainya? Nggak pernah. Cerita dong, apa sih yang terjadi pada saat itu? Konyol sih kalau diingat-ingat sih. Ini sebenarnya masalah apa ya, istilahnya kayak pencerahan kepribadian aja sih. Oh, oke. Dulu mungkin karena aku masih bocah, masih culun, masih bego, masih ya nggak masih kalau bahasa betul cupok apa sih? Apa? Kayak kata kelempur tuh apa sih? Oh iya, oke. Kayak gitu. Okay. Jadi luang lingkupnya juga belum masih gede, segini, ya, masih segitu-gitu aja gitu. Kalau setelah dipikir-pikir sekarang tuh emang sih kebodohannya, kesalahannya ada di aku semua gitu. Jadi intinya cuma masalah iri hati aja. Karena aku merasa aku lebih senior, lebih dulu belajar daripada si Anu gitu. Kenapa si Anu selalu yang dikasih kesempatan untuk ini itu sampai untuk menjabati posisi yang pernah aku jabat gitu loh. Dan seperti itu. Terus tapi setelah kesini gitu kita semakin dewasa gitu kan, berpikir lagi, oh bodoh ya aku ya waktu itu, karena sebenarnya mungkin ya memang dia lebih mampu gitu daripada aku gitu loh. Mestinya lu tuh Rika mikir ketika lu nggak dapet berarti lu tuh harus mengupgrade kemampuan lo gitu. Itu thinking positive thinkingnya seperti itu. Iya, nah jadi sebenarnya udah nggak mau diingat-ingat sih yang dulu, tapi harus juga untuk introspeksi diri supaya jadi lebih baik lagi. Iya. Kenapa saya kejar? Ini juga bagian dari memotivasi atau pengalaman yang kurang mengenakan menjadi motivasi buat kita. Iya. Dari cara Mbak Rika tadi berpikir positif bahwa itu sebenarnya harus membuka diri menjadi lebih bagus lagi, lebih hebat lagi. Nah itu nggak semua orang memiliki pemikiran itu loh. Daripada penyesalan terus gitu kan? Sebenarnya ini cerita kenapa bisa membuka diri seperti ini bukan dari radio justru. Jadi dari pekerjaan yang sebenarnya orang alergi. Oh, apa itu? Multi level marketing. Oh iya, benar. Justru di situ aku lumayan bisa. Tadi Mas Adi, aku senang banget deh seumur-umur hidup aku jadi anak buahnya baru hari ini diterima. Oh, ini bukan ayam gombal loh Mas. Masih ya, karena aku nggak pernah merasa aku tuh sejago itu gitu. Tapi menurut Mas Adi aku cukup piawai di situ gitu. Aku tuh orangnya seperti tadi Mas Adi nggak pernah berpikir kalau aku tuh hebat, nggak gitu, takut sombong. Terus dari sisi bagaimana aku mendekati orang, bagaimana aku bernegosiasi, bagaimana orang itu dari sebel mau gue jadi cinta, itu semuanya belajar dari MLM. Terus dari kepribadian,
Mungkin kalau Mas Rizal ketemu sama Rika 7 atau 8 tahun yang lalu nggak seseru ini. Oh gitu. Oh, dulu lebih gimana orangnya? Apa? Jutek. Oh, oke. Ya, saya menyesal juga nawar 7-8 tahun yang lalu. Harusnya saya nawarnya sekarang. Justru salah Mas Rizal, kalau nawar sekarang nggak bakal dikasih, cuma caranya halus banget. Oh, karena udah tahu triknya ya. Yes. Menolak dengan halus ya. Iya, iya. Iya, jadi apa namanya, kalau 7 atau 8 tahun yang lalu aku tuh masih Rika yang pemarah, yang pemikirannya pendek, yang tidak berpikir kalau gue mengambil langkah A resikonya apa gitu, masih kayak gitu. Kalau sekarang misalnya aku mau melangkah ke depan satu langkah, ini efeknya apa ya, ini apa ya gitu. Tapi sejujurnya aku bersyukur dan beruntung dipertemukan sama Sadi. Karena kita ternyata satu frekuensi dalam berpikir positif. Frekuensi yang enggak berapa Mas Adi? Kok langsung nyambung ke situ ya? Enggak, karena jangan-jangan dia pakai frekuensi Almitra jadi tipis kok 95 sama 100,3. Iya benar, Mas Adi ini adalah orang yang sangat berpikir positif dan sangat membedakan mana temen, mana kerja gitu. Jadi kalau misalnya kita bekerja nih, Mas Adi marah sama aku, ya marah saat kerja aja. Abis itu ya ngobrol gitu. Dan itu Rika banget. Itu Rika banget, makanya aku sangat cocok banget kerja sama Mas Adi. Oke, Mas Adi, tolong dicatat. Ini bukan rayuan gombal, tapi ini realita ya. Betul. Kenyataan. Betul. Ya. Dan aku belum pernah ngomong sama siapa. Dan ini juga saya bisa pastikan nih Mas Adi, saya bisa pastikan bahwa siaran ini akan disiarkan secara go internasional dan pangkuan Mbak Rika itu 2 loh tadi. Masalah pribadi yang dia tidak cerita kepada siapapun, hanya di sini yang diceritain. Iya, betul. Ya. Dan yang kedua, bagaimana dia mendapatkan bos sekaligus partner sekaligus rekan kerja yang satu frekuensi katanya. Saya nggak tahu frekuensinya yang tadi, enggak Almitra saya nggak tahu. Frekuensinya mani. Mereka ngomong-ngomong bener, katanya mereka ini ratahan orangnya. Alhamdulillah sekarang sudah berkurang jauh. Sudah berkurang. Itu rata kalau diapain? Kalau nggak fokus. Atau kalau dikagetin atau gitu suka ya? Tergantung. Kalau misalnya lagi kondisi lagi bercanda, lagi happy, lagi ngobrol gitu kan nggak fokus, wah parah. Tapi kalau lagi kerja apa segala macam enggak. Enggak. Oke. Kalau Lata apa yang keluar kata-kata? Ya masih dari A sampai Z. Iya. Atau jangan-jangan Lata nunjuk orang? Enggak. Penasaran? Cus gitu ya. Kata lo gitu. Malu. Gitu ya. Tapi enggak kata-kata yang luar biasa kan? Enggak, kalau yang tersering adalah maling. Maling. Kadang-kadang anak-anak suka ngisengin gitu kan ya. Maling. Gitu. Itu kalau dikagetin atau ada kegiatan apa? Dikagetin aja. Misalnya lagi bercanda begini, terus nepok atau gimana, aku langsung aduh emang goblok lo bego tau. Ya Allah. Gitu suka gitu. Bahaya itu Mas Adi. Iya, kalau lagi tepok sama Mas Adi, goblok lo, gue pecat lo. Kan abis. Mas Adi, benar nggak apa yang kata Mbak Rika udah cocok satu frekuensi jalan bareng kerja? Ya, alhamdulillah sih Mas, sejauh ini ya kita sih bangun tim itu pertama sih ya memang segala kondisi lah ya, kita sama-sama tim saling dukung gitu ya, saling menunggak rasa. Jadi di luar momen bekerja, waktu bekerja kita pun juga sempetin ya kita sharing ya kan, pertemanannya gitulah. Sempetin juga waktu di luar kerjaan ya kan. Selebihnya ya begitu kita di kantor ya kita fokus gitu kan, apa aja prospek gitu kan. Dari banyak tim yang ada ya kita saling berbagi informasi aja gitu. Siap. Berarti emang benar-benar cocok ya. Mas Adi timnya ada berapa? Untuk saat ini tim AE Elganga tuh ada 7 orang. Banyak nih 7 orang. 7 orang termasuk Mas Adi? Termasuk Mas Adi. Berarti di bawah Mas Adi ada 6 orang ya? Ada 6 ya. Salah satunya Rika. Ada 5 orang lagi nih, boleh disebutin nggak Mas Adi? Ada Mas Indra, Mas Joni. Joni. Ada yang ikut kita Himawan. Ada satu tim lagi di luar ya? Ada. Terus satu lagi Nindi. Jadi ada 5, 7 gitu. Kayaknya beberapa saya kenal tuh.
Ada Mas Indra, Mas Joni, saya kenal kayaknya itu. Udah pernah ngobrol-ngobrol gitu. Ya. Jadi Mas Adi oke kayaknya sih. Oh, makasih Mas. Oke. Tinggal sering-sering berkunjung aja. Nah, kalau ada klien atau orang yang ingin berhubungan dengan El Gangga bisa menghubungi siapa? Barika misalkan. Barika bisa dihubungi di mana? Apa dia ngechat atau dia email atau apa? Nah, lu kalau misalnya nyebutin nomor WhatsApp di sini mah alaihi Salah salam. ya? Takut Ntar fans banyak kita fan. tuh gimana? Takut banyak fan. Iya, ntar kira kita oke. masih Jadi mau kalau ketemu. ada Enggak, bercanda. nggak apa-apa, kalau ada yang mau hubungi tinggal sebut aja ke Bright aja gitu kan gampang. Boleh, kalau Ya misalnya kan? ini lewat Bright juga boleh. Gitu. betul, ya. Etikanya kan begitu, Bos. Oh, di sini nggak pakai etika. Oh iya, gue Di lupa. sini bebas bicara, bebas tertawa, bebas bertransaksi. Saya lupa nama saya Rika, bukan Etika. Rika gitu ya. Rika itu. Iya. Saya dulu pertama kali dengar Rika, saya pikir suaminya artis penyanyi itu. Bukan ya? Tapi Rika tuh penipu lu. Iya benar, Bahani itu tertipu. Tadi dia pikir aku tuh kecil mungil, masih muda. Ternyata enggak. Saya dengar suara Mbak Rika, ya itu tadi terpesona. Ini kayaknya penyanyi nih. Bisa nyanyi Mbak Rika? Insya Allah bisa. Bisa ya? Boleh saya iringi? Jadi apa? Lagu apa terserah. Bintang kecil ya? Ini ada gitar juga nih, apa saya main gitar? Mas Adi, benar nggak Mbak Rika bisa nyanyi Mas Adi? Dia salah satu orang yang multi talent dia. Oh, multi talent ya? Betul. Oke. Jadi bukan hanya sisi apa jago siaran, sekarang juga lagi di bidang marketing gitu ya. Banyak juga di luar dua bidang itu dia. Oh, oke. Waduh. Expert gitu. Iya. Waduh, luar biasa ini. Ini kalau udah bos sama anak buahnya cocok jalan bareng, wah targetnya liwat ini. Insya Allah, insya Allah. Ya, sekarang udah bulan April mendekati Lebaran, kayaknya udah tutup buku jangan-jangan. Enggak? Amin. Benar gitu Mas. Kan kalau orang MLM itu pakai afirmasi. Gitu ya. Ya kalau afirmasi belum terjadi, kita nggak terjadi. Terjadi nanti. Ini itu artinya afirmasi ya, saya juga baru tahu nih. Iya, afirmasi itu ya kayak gitu. Kayak gitu Jadi ya. kita membayangkan seolah-olah udah terjadi gitu loh. Dan kita bersyukur tentang itu. Biasanya kejadian. Kejadian benar. Doa juga jadi. Kita tinggal aminin ya. Makanya kena amin. Amin. Mas Adi, Yes. terakhir nih Mas Adi, kita udah ngobrol banyak nih Mas Adi. Iya. Mas Adi boleh nggak sharing apa yang dirasakan Mas Adi ngobrol-ngobrol di studio Bright? Untuk saat ini ya saya sih ngerasain kita kayak lepas gitu ya Mas. Lepas beban billing target. Wah sih makanya. Kita bisa ngobrol berbagi cerita apapun ceria gitu ya, senang-senang gitu. Iya. Kayak ya nggak ada beban aja Nggak ada Mas gitu. beban, ya. Silaturahmi gitu kan. Iya. Bicara masalah ya, itu. Mas Adi orang radio kali jadi Gitu ya. Waduh makasih. Kalau Mbak Rika sih nggak nanyain pengalamannya. Gitu. Kan udah banyak. lebih pengalaman dia daripada saya kayaknya. Enggak juga. Enggak juga ya. Oke, menurut Mbak Rika kesan-pesannya ngobrol di studio Bright. It's my first time. Biasanya aku selalu ada di posisi yang menginterview. Oke. Today aku dibalik dong. Oke. Seperti itu. Jadi narasumber kita. Jadi Ya. narasumber. Oke. Ternyata grogi ya bro. Aku salah ngomong gue. Iya. Lebih menegangkan. Udah oke belum kita? Kayaknya sih udah Mas. Nah, kan saya berhasil nih memaksa ibu ini bercerita tentang suatu cerita yang dia tidak pernah cerita. What do you think about me? Mas Rizal, Ah, pertama aku pikir adalah seseorang yang nakutin. iya. Apa? Nakutin, Galak ya? galak. Soalnya ketika teleponan kayak suaranya tegas gitu ya. Kak Rika nanya kalau orangnya fun banget. Bener. Jelas kalau Mas Rizal ini nggak bicara, kita ngeliatnya sosok yang orang tegas. Oh iya, tergantung apalagi kalau lagi nawan. Terus itu megang kalkulator kita. Iya bener. Belum bisa Mas. Oh, Iya. Rika sih berharap dia ngitungnya masih pakai sempoa Mas Adi. Udah gitu semuanya rompal. Jadi ya udah deh, oke deh gitu. Gitu.
mudah-mudahan. Sama-sama. Aduh, ini pengalaman yang menarik buat saya nih. Menginterview orang-orang radio yang biasa siaran. Saya nih siaran ya begini aja. Kadang-kadang nggak pernah bukan pekerjaan sehari-hari gitu. Tapi saya berhadapan dengan orang-orang radio yang sering berhadapan di gantian yuk kita interogasi. Jangan di sini. Tapi nggak Nggak boleh di sini. Ini area saya. Kita undang ke Elgangga, kita sodorin mic sama kamera udah. Udah kayaknya sih dia ini deh penasaran gimana jadi penyiar, makanya jadi begini dia. Ya, nanti kalau saya diundang ke Elgangga disiapin mic dan kamera, saya bawa pulang. Saya anggap itu sebagai oleh-oleh dari Elgangga buat saya. Terima kasih Mas Rizal sudah memberikan inspirasi. Mas kalau dibungkus. Nah di sini boleh bungkus juga. Inspirasi. Oke, thank you sekali lagi ya Mas Adi ya, Mbak Rika ya, sudah mampir di Radio Itulah bincang-bincang saya sama Mas Adi dan Mbak Rika dari Radio Elgangga Bekesong, Bekasi tepatnya, dan ini merupakan radio legenda yang sangat luar biasa. Udah 35 tahun menurut Mas Adi, dan alhamdulillah saya kenal sama para pendirinya. Kita akan jumpa lagi di sesi berikutnya bersama tamu-tamu saya yang lain, dan see you.